Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sudah hadir di dalam room. Jadi karena hari ini masih posisi corona, masih dalam keadaan COVID-19, maka kita belajar dengan menggunakan pembelajaran online atau daring. Nah, oke. Sebelum itu kita masuk pada pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Oke, berdoa dimulai. Ya, selesai ya. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran, Bapak absen dulu ya, adik-adik semua. Jadi semua hadir kan? Tinggal tadi Andi. Andi masih sementara dibantu oleh papanya untuk masuk ke aplikasi Zoom. Karena mungkin Andinya tidak tahu atau belum paham untuk masuk ke aplikasi Zoom. Teman-teman juga kan, adik-adik juga kan sekarang sudah dibantu atau dibimbing oleh ibu dan bapaknya di rumah kan, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan untuk pelajaran kita hari ini. Tema berapa? Ya, dengan temanya apa? Ya, kegiatanku. Nah, di sini pada tema kali ini kita akan belajar tentang apa itu hidup rukun. Nah, hidup rukun itu adalah apa? Siapa yang tahu hidup rukun? Hidup rukun itu bagaimana kita saling tolong menolong, saling menyayangi satu sama lain agar kita bisa hidup tentram dan saling hidup damai, baik di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Kalau sekarang masih keadaan COVID, kita harus menerapkan hidup rukun di lingkungan rumah. Oke, kira-kira ada yang tahu bagaimana? Adik-adik ada yang bisa jelaskan atau sebutkan contoh hidup rukun yang ada di rumah saja ya? Yang di rumah contohnya. Ya, jadi itu contohnya, salah satu contohnya itu saling membagi atau tolong menolong. Contohnya tadi bahwasanya Andi memiliki 5 buah kue, kemudian diberi atau dibagi sama kakaknya yang juga suka makan kue itu. Nah, itu juga termasuk dari sikap hidup rukun di lingkungan rumah, seperti itu adik-adik. Nah, jadi seperti itu ya. Itu salah satu contoh hidup rukun yang ada di lingkungan rumah. Kalau di lingkungan sekolah dia juga sama kan. Sepertinya si Suhendra punya 2 pulpen. Kemudian si Andi tidak punya pulpen. Hendra meminjamkan pulpen kepada Andi, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita menyanyi dulu ya bersama-sama adik-adik. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila, walaupun hanya lewat online ya. Tidak apa-apa kita menyanyi karena ini juga termasuk dalam hidup rukun yang terdapat dalam lagu Garuda Pancasila. Oke, kita menyanyi bersama. Oke, selesai ya. Oke, selanjutnya itu adalah yang saya Bapak jelaskan tadi, adalah kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar atau di rumah dan sekolah. Nah, jadi itu contoh kegiatan yang sehari-hari di rumah. Kita bangun pagi, menyapu, kemudian membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Bapak mau bertanya dulu sama adik-adik, kira-kira bagaimana kegiatan sehari-hari adik-adik di rumah pada saat COVID? Apakah masih belajar? Pasti ya, harus tetap belajar walaupun hanya belajar dari rumah ya. Kita harus tetap belajar. Nah, itu. Jadi kita di kegiatan sehari-hari itu di rumah harus hal-hal yang positif, tidak boleh hanya main-main HP terus, main game ya. Seperti itu. Kegiatan sehari-hari yang harus kita lakukan itu belajar, membantu ayah, ibu, dan lain sebagainya ya. Oke. Selanjutnya adik-adik perhatikan di layar ini, Bapak tampilkan ya. Nah, di gambar ini siapa yang bisa lihat? Nah, dia terlihat jelas kan? Nah, jadi ini apa? Ini adalah bilangan kecil dan bilangan besar, seperti itu. Jadi hari ini kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak di dalam gambar ini mana bilangan kecil dan bilangan yang besar? Nah, jadi itu adalah
bilangan kecil karena dia hanya angka yang kecil. Kalau yang di sebelahnya itu yang gambar ini itu adalah bilangan besar karena angkanya lebih besar daripada angka yang sebelumnya, seperti itu ya adik-adik. Nah, ini gambar selanjutnya Bapak perlihatkan ya. Nah, kira-kira hewan ini ada berapa jumlah kakinya? Ya, ada 4 ya, ada 4 kaki. Kalau yang ini 2 kaki ya. Nah, jadi di gambar ini kira-kira coba siapa yang tahu mana hewan yang berkaki 4 di sini? Ya. Jadi sudah bisa dibedakan adik-adik ya. Hewan yang berkaki 4 itu seperti yang ada di gambar, dan hewan yang berkaki 2 itu seperti ada ya, apa yang ada di gambar. Sapi itu adalah hewan yang berkaki 4. Kemudian ayam itu adalah hewan yang berkaki 2, seperti itu adik-adik ya. Nah adik-adik, kira-kira dari apa yang sudah Bapak tampilkan di layar tadi, ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya ditanya. Tidak apa-apa, jangan takut-takut untuk bertanya ya. Yang ingin bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Sudah jam berapa itu? Masih lagi ya. Sudah ada yang mau bertanya. Jadi seperti itu ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka Bapak akan simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama itu terkait dengan kerukunan. Nah, bagaimana kita akan menerapkan hidup rukun akan mencontohkan hidup rukun di lingkungan rumah atau sekolah. Contohnya sekarang masih COVID-19, harus berikan contoh hidup rukun di rumah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita juga harus belajar mengetahui bagaimana itu membedakan. Kita harus belajar apa adik-adik? Kita harus tahu apa kegiatan kita sehari-hari di rumah, seperti itu. Kita harus membuat hal-hal yang positif, belajar, membantu orang tua, membantu bapak, ibu di rumah, membersihkan rumah. Jangan hanya main HP terus, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bisa tahu, adik-adik harus tahu membedakan mana bilangan besar dan mana bilangan yang kecil, seperti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, seperti itu. Kemudian adik-adik juga kan sudah tahu membedakan mana hewan berkaki 4 dan mana hewan yang berkaki 2 yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya sapi, kemudian ayam itu berapa jumlah kakinya, harus diketahui ya adik-adik. Pasti adik-adik sudah tahu cara membedakan hewan yang berkaki 4, seperti itu. Nah selanjutnya adik-adik harus tetap belajar kembali ya apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Adik-adik juga harus belajar kembali di rumah untuk bisa lebih memahami apa yang sudah sudah Bapak jelaskan ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal penting yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini. Contohnya kita harus mencontohkan hidup rukun di lingkungan rumah, seperti itu ya. Ketika ada kakak yang lagi sakit, adik harus membantu ibu karena ibu lagi sibuk bersih rumah. Adik yang harus menjaga kakaknya yang sakit, seperti itu. Bantu beli atau mengambil air, seperti itu ya. Dan juga hal-hal yang positif lainnya ya. Jangan hanya main-main HP terus tetap belajar walaupun hanya di rumah, walaupun hanya tidak di sekolah, harus tetap belajar ya. Oke, selanjutnya harus tetap semangat walaupun sekarang masih dalam keadaan COVID-19. Insya Allah secepatnya COVID ini akan segera hilang dan kita akan bisa sekolah sebagaimana biasanya ya adik-adik. Nah untuk itu sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya.
Nanti kita akan bertemu lagi di room yang sama. Nanti sampaikan sama orang tua. Nanti Bapak juga akan sampaikan sama Ibu dan Bapak adik-adik sekalian untuk belajar lewat online seperti itu. Jadi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Ya, berdoa selesai. Terima kasih, tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan mengeluh. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya Bapak mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan suruh bantu sama keluar saja ya, bantu sama ayah atau ibu yang di rumah. Keluar dari Zoom ya. Dadah.